Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam literasi. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Pengurus BPK Penabur Cirebon. Selamat siang. Bapak, Ibu Guru, para orang tua, dan yang terkasih siswa-siswi BPK Penabur Cirebon. Saya, Miss Lia, akan memandu acara kita hari ini dan juga sekaligus sebagai moderator. Saat ini kita sangat erat dengan dunia digital dan teknologi. Tentunya di masa pembelajaran jarak jauh dan bekerja dari rumah, kita sangat erat dan dekat sekali dengan dunia digital. Perpustakaan BPK Penabur Cirebon mempersembahkan rangkaian acara bertajuk Penabur Cirebon Cakap Digital. Acara perdana hari ini adalah talk show dan juga soft launching Digilib Penabur Cirebon. Untuk memulai acara kita hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Prasetyo Utomo untuk memimpin dalam doa pembuka. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara ini dengan doa dan saya akan membuka secara iman Kristiani. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami BPK Penabur Cirebon secara khusus memulai tahun ajaran hari ini dengan pre-launching yang diprogramkan oleh BPK Penabur Cirebon. Kiranya dengan program pre-launching pada hari ini, program-program yang akan dicanangkan oleh perpustakaan bisa menjadi sarana pembelajaran untuk para siswa, untuk para guru, untuk para orang tua, sehingga peningkatan pembelajaran anak-anak di tahun ajaran 2021-2022 dapat semakin dikembangkan. Bapak, berkati para pembicara, berkati para panitia yang akan memandu keseluruhan acara ini. Demikian juga Bapak Ibu Guru dan secara khusus anak-anak BPK Penabur untuk boleh mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Bapak, seluruh rangkaian ini hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu saja. Inilah seluruh doa kami Bapak. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prasetyo Utomo. Selanjutnya ada sapaan pengurus BPK Penabur Cirebon. Kami persilahkan kepada Ketua Yayasan BPK Penabur Cirebon, Bapak Eko Sujatmanto. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Pak Indriyatno Banyumurti untuk Bapak berkenan hadir di dalam acara pada pagi hari ini untuk memandu kami semua keluarga besar BPK Penabur di Cirebon. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu, kepala sekolah, guru-guru, dan juga anak-anakku sekalian yang pada hari ini ikut bersama-sama hadir dalam acara ini, baik yang ada di ruang Zoom ataupun juga yang bersama-sama hadir di channel YouTube ya. Kalau dari data yang ada saat ini di ruang Zoom ini kurang lebih sudah ada sekitar 163 ya. Tadi saya sempat kaget juga tadi 5 menit sebelum acara loh, ini kok belum pada hadir semua. Apakah jadwalnya salah ya kan? Rupanya memang the last minute Pak. Jadi rata-rata mungkin masih banyak kegiatannya. Jadi yang penting on time ya, gitu jam 11 sudah siap, langsung pada bermunculan semua, sudah pada hadir semua ya. Terima kasih respon daripada Bapak Ibu kepala sekolah yang langsung menginformasikan kepada guru-guru dan siswa-siswinya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di dalam acara yang sudah dipersiapkan oleh tim Humas dan juga tim perpustakaan. Kami juga sampaikan terima kasih untuk Ibu Yayas dan juga beserta tim yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik, sehingga hari perdana di dalam acara kita untuk kegiatan KBM ini, kita akan isi dengan acara Penabur Cirebon Cakap Digital dan juga sekaligus untuk soft launching-nya Dijilid Penabur Cirebon. Ya, sekali lagi kami atas nama pengurus yayasan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Indriyatno Banyumurti yang pada hari ini berkenan hadir bersama-sama kami keluarga besar BPK Penabur Cirebon. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam tahun ajaran baru 2021-2022 ini BPK Penabur khususnya di Cirebon ya, yang juga nanti akan bersama-sama dengan penabur di 15 kota yang ada di Indonesia ini, kita akan mempunyai perpustakaannya digital yang tentunya kualitasnya sangat baik ya, karena kita pun juga bekerja sama dengan Gramedia dan nantinya semua siswa, guru-guru dan juga semua karyawan ini akan bisa memanfaatkan fasilitas daripada perpustakaan digital ini. Dan hal ini tentunya akan sangat banyak membantu siswa-siswi ketika membutuhkan bacaan-bacaan ya dengan mudah dengan membuka gadgetnya masing-masing untuk belajar ya kan. Ini akan sangat membantu sekali. Demikian juga e-booknya yang disediakan juga kualitasnya sangat baik ya. Baik itu dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMA. Sehingga dengan membaca buku digital ini akan lebih cepat, menarik, dan pasti hal ini akan sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Karena dimanapun kita berada, kita bisa memanfaatkan dengan membaca ini. Dalam perpustakaan digital BPK Penabur saat ini direncanakan akan ada sekitar kurang lebih 2.000 ya, 2.000-an e-book ya, yang terdiri dari e-book, majalah digital dan koran digital. Ya. Semua siswa-siswi BPK Penabur itu harus cakap digital ya, karena sekarang ini memang adalah eranya era digital. Oleh karena itu kita harus menjadi siswa-siswi BPK Penabur yang berkualitas. Nah, oleh karena itu mohon tunggu saja, saat ini tim Humas demikian juga tim perpustakaan sedang menyelesaikan aplikasi ini. Jadi nanti akan dibantu oleh tim IT-nya tentunya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat aplikasi perpustakaan digital ini akan segera selesai dan tentunya akan segera bisa digunakan oleh semua siswa-siswi dan juga guru-guru dan demikian juga karyawan BPK Penabur. Akhir kata, sekali lagi kami berharap Bapak Ibu siswa-siswi bisa mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir
Dan sekali lagi di dalam suasana pandemi yang kita lihat kondisinya terus meningkat ini, tetap pesan kami senantiasa jaga protokol kesehatan. Ya, kita benar-benar yang penting untuk saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, itu adalah berkat tersendiri daripada Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti acara ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan atas support, dukungan dari para Bapak Ibu pengurus, khususnya terhadap perpustakaan BPK Penabur, sehingga kami bisa memberikan layanan kualitas kami dengan jauh lebih baik. Selanjutnya, mungkin ada banyak pertanyaan atau sudah sering mendengar, perpustakaan mau launching loh, wah launching apa nih ya? Tadi mungkin sudah sedikit disampaikan oleh Pak Eko, kami akan melakukan soft launching Digilip Penabur Cirebon. Nah, marilah kita bersama-sama saksikan. Oke, pada tahun ajaran 2021-22, BPK Penabur bekerjasama dengan Gramedia memberikan fasilitas buat siswa dan guru BPK Penabur Cirebon, yaitu Digilip Penabur Cirebon. Dan Digilip ini seperti Bapak Ibu dan anak-anak sekalian tadi lihat di video, bahwa kita itu Digilip itu adalah bisa diakses mudah dan nanti akan lebih cepat. Jadi selama PJJ kita akan bisa membaca buku dengan sangat mudah. Kemudian Digilip Penabur Cirebon ini dapat diakses kapanpun, dimanapun dengan gadget kita. Akan ada e-book yang sangat menarik dan cocoklah untuk anak siswa dan guru BPK Penabur Cirebon. Akan ada sekitar 2.000 koleksi digital, baik e-book, kemudian majalah digital, koran digital yang bisa diakses anak-anak dan Bapak Ibu guru dan semua di BPK Penabur dengan gadget dan sangat mudah. Kemudian koleksi digital ini dalam Digilip ini untuk siswa TK dan SMA. Jadi ketika nanti Bapak Ibu bisa memberikan tugas ataupun membaca ke anak-anak itu, anak-anak sekarang membaca Digilip itu sangat mudah. Oke, inilah Digilip Penabur Cirebon. Dan sebentar lagi, tidak waktu lama lagi nanti anak-anak bisa akses, bisa akan mendapatkan account sehingga membaca itu akan lebih mudah pada saat pandemi ini. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, para siswa-siswi BPK Penabur Cirebon, sebelum kita mulai talk show kita hari ini, izinkan kami dari panitia untuk melakukan maintenance sebentar, dalam waktu sebentar. Kita tunggu bersama ya.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Miss Lia di sini sebagai moderator. Bapak, Ibu pengurus, Bapak, Ibu guru, para orang tua, para siswa-siswi BPK Penabur Cirebon. Apa kabarnya hari ini? Semoga luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah bergabung dalam acara hari ini. Sudah lebih dari 1 tahun kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Begitu juga dengan para guru yang melakukan pekerjaannya dari rumah. Selama ini tentu kita sangat akrab dan dekat sekali dengan teknologi di era digital. Namun tentunya ada batasan-batasan atau kecakapan apa yang harus kita miliki. Nah, hari ini kita akan membahasnya secara bersama-sama. Apa itu era digital dan teknologi? Gimana caranya kita apik menggunakan gadget? Dan kecakapan apa yang diperlukan dan banyak hal yang tentunya bisa kita pelajari hari ini. Semua ini akan banyak dibahas oleh narasumber kita hari ini, Bapak Indriyatno Banyumurti. Beliau adalah program manager ICT Watch, konsultan independen UNDP, co-founder relawan TIK Indonesia, sosial media koordinator Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, penggiat literasi digital dan internet sehat. Untuk itu, mari kita sambut dengan hangat Bapak Indriyatno Banyumurti. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam hormat Pak Eko. Ya, terima kasih Pak. Ya, para pengurus dari Sekolah Penabur Cirebon. Luar biasa, sebuah kebanggaan bagi saya bisa diundang dan hadir di acara pre-launching untuk Digilab Penabur Cirebon ini. Dan memang ini kayaknya memang betul acara ini perlu sekali mungkin duplikasi ke sekolah lain, karena memang balik lagi urusan literasi, kita berbicara banyak literasi digital, tetapi sebenarnya literasi paling mendasar bagaimana kita bisa membaca dalam tanda kutip ya, bukan membaca teks tetapi juga memahami segala macam yang ada di dalam teks tersebut. Ini yang menjadi penting, apalagi di era digital ini. Digital itu kan cuma sekedar tools, tapi bagaimana pemahaman kita terhadap literasi itu sendiri, bagaimana kita bisa membaca, ini penting sekali buat anak didik di era sekarang ini. Jadi terima kasih sekali lagi, dan izin mungkin dalam 30 menit ke depan saya sedikit menyampaikan paparan terkait dengan literasi digital. Kebetulan saya sendiri aktif di ICT Watch. ICT Watch adalah sebuah lembaga yang menyuarakan gerakan internet sehat sejak tahun 2002, dan sejak tahun 2017 pun saya aktif membantu teman-teman di Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, yang pada 20 Mei 2021 kemarin, Kebangkitan Nasional, itu juga didorong oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, untuk mendorong gerakan Indonesia Makin Cakap Digital. Jadi ini luar biasa sekali, yang kesempatan yang sangat berharga bagi saya pada kesempatan kali ini. Izin saya langsung share screen. Oke. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, juga saya nanti akan sedikit mengajak adik-adik untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan lewat kolom chat ya. Tapi intinya adalah sekarang saya mau ngajak kita semua menjadi digital superhero. Apa itu digital superhero? Apa itu pahlawan di era digital? Yuk kita bahas bersama. Kecil. Diperkenalkan, nama saya Indriyatno Banyumurti, tetapi biasa dipanggil Banyumurti saja atau Banyu. Dan saat ini saya berdomisili maupun aktivitas sering di Jakarta, dan beberapa kali juga Cirebon itu merupakan salah satu kota favorit saya, bukan hanya karena suasananya, tetapi juga yang jelas
karena kulinernya. Jadi saya banyak sekali punya rekan-rekan di Cirebon untuk keliling. Saya bahkan pernah dalam waktu 5 jam itu mengunjungi 9 titik kuliner, itu ditraktir oleh teman saya untuk mencicipi semua kuliner kota Cirebon yang sangat luar biasa. Jadi ini mudah-mudahan pandemi berakhir bisa main lagi langsung. Nah, adik-adik sekalian mungkin bisa dijawab ya buat para siswa berikut di kolom chat. Ya, cukup di kolom chat dituliskan saja di chat. Pertanyaan pertama ini nih. Sebutkan satu aja hal positif yang bisa atau mungkin teman-teman adik-adik sekalian lakukan di internet. Nah, boleh di kolom chat tuliskan. Saya sambil menunggu. Cari-cari berita, oke. Dari Luis, mencari informasi. Reinhard, apalagi, ayo yang lain. Cari informasi ini yang paling ya kita lakukan main kripto, mengetahui hasil pertandingan bola, benar itu positif. Menggalang dana untuk orang-orang yang membutuhkan, luar biasa Rasti. Maher Situmorang mendownload aplikasi yang bermanfaat. Ini Ariel tapi lewat DM nih, saya main game. Positif loh, asal ya tahu waktu gitu kan, gamenya juga game yang sesuai dan usia. Menonton YouTube benar banget, informasi yang spesifik bisa mudah. Oke, terima kasih nih jawaban teman-teman semua, luar biasa nih Penabur Cirebon, membantu menjawab pertanyaan orang. Ini hebat banget ini. Jadi memang bukan buat diri sendiri tapi buat orang lain. Jadi juga belajar dari aplikasi. Oke. Soal berikutnya, pertanyaan berikutnya bukan soal sih, pertanyaan berikutnya. Kebalikannya justru. Kira-kira hal negatif apa yang harus kita hindari, atau mungkin teman-teman juga pernah terjebak gitu ya di dalamnya dari internet itu sendiri. Menyebarkan hoaks, oke. Membuka situs-situs terlarang, nonton YouTube kelamaan, oke, Evan, bener banget. Kebanyakan main game yang bikin kecanduan, betul sekali Maher. Ayo ada lagi. Ini Priscilia tadi yang menyebarkan hoaks di awal. Cyberbully, Justin. Oke. Mengabaikan orang sekitar. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Nonton film di situs ilegal. Main game 24 jam. Nggak kenal istirahat, nggak kenal belajar. Ini membahaya. Melakukan hal negatif di internet. Ya apa? Hacking. Udah dalam nih. Cuek dengan orang sekitarnya. Nih, Waljito. Oke. Jadi ini teman-teman sendiri sudah bisa menyimpulkan ya, menyebarkan komentar negatif nih dari cinta. Teman-teman sendiri ini adik-adik sudah bisa menyimpulkan apa sih yang positif sebenarnya, apa yang negatif sebenarnya ya. Jadi dari hal ini sebenarnya kita juga sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa memang ketika kita main internet, ketika berinteraksi dengan dunia digital, banyak hal-hal yang harus kita lakukan, kita dorong, tetapi ada hal-hal lain yang juga harus kita hindarkan. Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim bilang, kita akan hari ini kan belajar kecakapan digital, sama ketika saya berbicara literasi tadi, kecakapan digital itu nggak hanya semata kita bisa make gawai, make teknologinya, make gadget, tetapi juga kita bisa cerdas dan bijak menggunakannya. Nah, itu yang tadi yang disampaikan oleh teman-teman sekalian, itulah tanda bagaimana sebenarnya kita nggak bicara positif itu bisa make ini, bisa make itu, tapi tadi bagaimana kita menyebarkan hal positif, bagaimana kita mencari informasi, ya, itulah kecerdasan, kebijakan yang dimaksud dalam kecakapan digital. Nah, kita saat ini lagi pandemi ini, lagi harus beradaptasi dengan keadaan baru kita, termasuk ketika kita sekolah, ketika kita belajar, nggak cuma sebagai siswa atau sebagai guru, orang tua pun ikut sibuk, ya,
Kadang-kadang orang tua harus bantu tugas anaknya yang biasanya menjadi tempat pertanyaan anaknya, padahal biasanya anak-anak nanya ke gurunya gitu ya. Termasuk juga ada gangguan-gangguan domestik di rumah, ada adik menangis lah mungkin gitu ya, ada bapaknya yang gangguin, ada yang suka gitu enggak? Saya suka kadang-kadang gangguin anak saya gitu ya ketika lagi online. Ada yang tiba-tiba disconnect gitu ya, ketika disconnect itu udah wah panik semuanya. Nah ini adaptasi ini yang hanya berbicara terkait dengan kulitnya, tetapi sebenarnya adaptasi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi digital citizen yang baik. Apa itu digital citizen yang baik? Kita tonton video ini sebentar. Menerangkan terkait dengan digital citizenship, ya, digital citizenship atau kewarganegaraan digital. Apa itu? Saya ngambil sebenarnya kalau mau ngomongin literasi digital tuh banyak banget, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membuat konten yang positif, bagaimana kita menyaring informasi dan lain sebagainya. Tapi saya mau ngambil 3 step simple yang disampaikan di video tadi terkait dengan digital citizenship. Ada 3 hal. Bagaimana kita thinking critically, being safe, dan acting responsibly. Bagaimana kita berpikir kritis terhadap apapun yang kita lihat di internet, mau kita unggah maupun kita unduh di internet. Bagaimana kita aman, ya, memperhatikan keamanan dan menjaga data pribadi kita supaya tidak tercuri. Dan juga bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang kita lakukan di internet. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, berpikir kritis. Apa aja sih berpikir kritis ini? Pertama, perhatikan jejak digital. Ya. Kadang kita tidak sadar. Ada satu, ini yang harus diingat nih teman-teman, adik-adik sekalian, jejak digital itu sifatnya abadi, aman, tidak akan hilang. Wah, maksudnya gimana? Nih, misalnya contohnya kita posting sesuatu, kemudian dilihat orang, kemudian kita sadar bahwa postingan itu salah, kemudian kita hapus. Apakah hilang jejak digital kita yang pernah memposting hal tersebut? Belum tentu, karena bisa jadi ada orang yang sudah capture, screenshot, copy, ya, dan membagikannya di dalam media yang lain. Jadi hati-hati, jejak digital ini penting banget. Kita harus hati-hati. Saya pernah, ini pengalaman saya pribadi nih, saya pernah jadi tim seleksi juri Duta Internet Sehat dan Aman yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. Tahun berapa itu, udah lama, 2013 atau 2014 gitu ya. Akan diuji secara online, sekitar 100 lebih orang, yang akan dipilih 20 orang terbaik itu akan diundang ke Jakarta untuk berdiskusi, ikut bootcamp dan berdiskusi dengan Pak Menteri langsung. Pada saat itu Pak Menteri Tifatul Sembiring, Pak Menkominfo-nya. Dipilih nih, saya pilih 20 orang, bukan saya, maksudnya tim kami pilih 20 orang, kemudian langkah terakhir yang kami lakukan adalah ngecek media sosialnya, teman-teman. Ini ada nih peringkat 2, anak SMP, pintar, bagus tulisannya, isinya. Pas saya buka Facebooknya, ada satu postingan dia yang menulis gini, wah, asik kemarin bisa bolos pelajaran matematika, lu sih pada nggak ikut, nge-tag teman-temannya.
the end. Selesai, kita coret dia dari daftar duta internet sehat dan aman yang diselenggarakan Kominfo tersebut. Jadi hati-hati banget. Konon sekarang, bukan konon, sekarang pun para perekrut kerja di perusahaan-perusahaan itu banyak sekali yang melihat media sosial dari para pelamarnya untuk menjadi salah satu kriteria apakah mereka bisa bekerja di tempat dia atau tidak. Jadi hati-hati banget dengan jejak digital. Yang kedua apa? Jangan mudah percaya atas informasi yang didapat. Internet itu kayak hidran gitu ya, air muncrat kenceng, tetapi nggak semuanya itu adalah yang bermanfaat. Ada hal-hal negatif, ada berita bohong alias hoax ya. Ini kita harus tahu bagaimana cara menyaringnya. Tahu aturan main, tadi nyebutin tuh main game 24 jam itu udah nggak benar. Nah, aturannya udah tahu nih, oh kalau nonton YouTube, main game itu ada batas waktunya. Kita tetapkan sendiri bareng-bareng orang tua di rumah gitu ya. Kemudian juga yang harus dihati-hati sekarang lagi ramai scam phishing. Ini saya tadi ini sambil ini saya dapat SMS nih, ada orang yang minta WhatsApp code. Saya kerjain aja gitu, saya kirim nomor asli. Kemudian dia nanya lagi kok salah nomornya, tolong dikirimkan lagi yang benar. Di screenshot aja. Saya edit aja nomornya, saya kirim screenshotnya, dia nggak bisa gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini dia nyaru, nggak tahu kayaknya ada ada teman-teman saya walaupun dia jauh gitu yang nge-hack nomor teleponnya sehingga dia bisa mencoba ngontak teman-teman yang ada di phone booknya. Jadi ini yang harus hati-hati. Scam itu upaya untuk menipu kita agar mendapat keuntungan. Phishing itu kayak mancing supaya bisa dapat data pribadi kita. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas detail. Nah, berbicara jejak digital, maka teman-teman ini yang harus dilakukan. Think before posting. Ambil jeda 1-2 detik untuk memahami apa yang mau kita posting sebelum kita klik submit. Sebelum kita tekan enter, kemudian sebelum kita tekan kirim, ya, kemudian sebelum kita tekan send, apa saja yang harus difikirkan nih? Pertama, siapa aja sih yang bisa baca postingan kita? Kalau misalnya kita di Instagram, misalnya Instagram ini private apa enggak? Kalau misalnya di story ini kira-kira seperti apa? Atau mungkin ada yang suka update WhatsApp status, ini siapa aja yang bisa baca? Apakah semua yang bisa baca akan paham apa yang saya sampaikan? Yang kedua, apa enggak kita ini terlalu expose data kita enggak? Misalnya nge-tag rumah kita, alamatnya, atau mungkin kita share nama ibu kita lengkap gitu ya, nama ibu kandung di postingan kita. Ini harus hati-hati. Yang ketiga, bisa nyinggung seseorang enggak? Kadang-kadang kalau kita kirim seperti tekstual gitu ya, kita nggak paham orang baca nadanya tuh bisa beda atau enggak gitu loh. Ya, bisa titik komanya kadang-kadang kelewat. Jadi bisa jadi salah persepsi dari apa yang kita sampaikan. Ya, ada yang bercanda dianggap marah, ada yang marah dianggap bercanda gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian apakah saya lagi marah ketika posting ini? Ada yang nasihat yang bilang bahwa kalau lagi marah jauh-jauhlah dari HP. Kenapa? Jangan sampai kita marah kemudian curhat di medsos. Bahkan curhat di teman juga hindari deh lewat WhatsApp. Kenapa? Tiba-tiba nanti, wah kita lagi marahan sama teman, dia juga marah, kemudian WhatsApp kita di screenshot disebarin. Ya. Ini yang harus hati-hati teman-teman. Atau apa saya lagi memperlihatkan keburukan saya? Yang tadi saya bilang tuh, wah bolos dia senang, dia bangga, padahal dia lagi memperlihatkan keburukannya dampaknya jadi buruk buat orang lain. Dan apakah orang bisa salah tangkap sama omongan saya? Yang saya tadi bilang, orang bisa persepsinya berbeda. Nah, think juga bisa berarti 5 huruf ini. T-H-I-N-K. T, is it true? Apakah informasi yang saya sebarkan, yang saya post ini benar? Jangan sampai kita menjadi penyebar hoax. H, is it helpful? Apakah ini postingan saya ini membantu orang lain? I, is it inspiring? Apakah ini juga memotivasi orang lain, membuat orang, wah iya harusnya saya ikut begini juga.
Is it necessary? Apakah ini perlu untuk saya posting, dan is it kind? Apakah ini sesuatu yang bagus untuk saya publish, untuk saya post? Think before you post. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Or is it kind? Ya, ini yang harus juga teman-teman perhatikan. Ini saya bilang tadi, jejak digital itu abadi. Once you post it online, you can never take it back. Begitu kita posting di internet, kita nggak pernah bisa hapus, nggak pernah bisa ambil lagi. Hapus mungkin bisa, tapi seperti saya bilang tadi, mungkin juga udah di capture sama orang lain. Itu ngomongin berpikir kritis. Yang kedua, aman di internet. Apa itu aman di internet? Bagaimana kita jangan sampai ngumbar data pribadi di internet. Bikin password tuh yang kuat. Jangan cuman 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan aktifkan tuh FA. Pahami settingan aplikasi. Settingan privasi di setiap aplikasi yang kita unduh. Mau pakai Instagram, pakai Google, pakai Facebook, pahami settingan privasinya. Ini biasanya ada workshop sendiri khusus juga nih. Jangan sembarang install aplikasi juga. Kadang-kadang ada aplikasi-aplikasi yang mencuri data kita. Aplikasi, apalagi kalau teman-teman suka pernah menginstal aplikasi yang di luar dari App Store atau Play Store. Itu bahaya, harus dihindari, jangan sembarang install aplikasi. Password yang kuat itu seperti apa sih? Nih, passwordnya panjang, ada yang bilang minimal 12 huruf, 12 karakter. Terdiri dari angka, huruf, tanda baca, simbol. Hindari singkatan atau penggantian karakter yang umum. Contohnya apa? Cirebon jadi C1R3B0N, itu udah terlalu umum. Ya, jangan dipakai. Atau CRBN juga jangan dipakai. Ya. Ini satu lagi yang kurang, jangan menggunakan data pribadi, jangan menggunakan data yang memang related sama kehidupan kita. Apa contohnya? Nama sekolah, passwordnya penabur CRB, waduh itu bisa gampang ketebak banget. Atau nama orang tua, nama adik, tanggal lahir. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan gunakan urutan di keyboard ya, QWERTY, IOP, 1, 2, 3, 4, 5, ASDF, DHJKL, itu udah harus dihindari banget. Dan gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Cara ngingetnya gimana? Sebenarnya cara ngingetnya adalah dengan menggunakan yang namanya aplikasi yang namanya password manager. Tapi itu terlalu teknis. Tapi intinya adalah hal-hal ini harus adik-adik teman-teman perhatikan ketika kita membuat password. Dan ini nih, jangan sampai lupa untuk mengaktifkan 2FA, ya. Jangan sembarangan untuk jangan lupa untuk aktifkan 2FA. Teman-teman yang pakai WhatsApp, buka akun setting privasi verifikasi 2 langkah, aktifkan. Jadi kalau orang ada yang mau ngehack kita, ada gembok tambahan. Yang pakai Instagram, yang pakai TikTok, yang pakai Facebook, semuanya ada fitur two-step verification, two-factor authentication, ya. 2FA ini harus diaktifkan. Silakan buka di setting masing-masing aplikasi yang kita punya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah privasi kita. Ada yang bilang privasi itu apa sih? Ya privasi rahasia gitu ya. Intinya sebenarnya privasi itu adalah hak kita, hak untuk menentukan apakah data pribadi kita, misalnya alamat, nomor telepon, nama orang tua, itu boleh dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Misalnya sekolah nanya, pihak sekolah penabur, BPK penabur nanya ke teman-teman, silakan tulis data ini, nama orang tua sama nomor telepon. Terus teman-teman bilang, maaf, itu privasi, nggak boleh disebarin. Ya nggak gitu juga mainnya. Jadi yang tentunya pihak sekolah butuh data itu untuk pendataan murid-muridnya, ya tentunya itu boleh kita komunikasikan. Tetapi misalnya ada orang ketemu di jalan atau baru kita ketemuan, ada orang nge-DM di IG kita gitu, nanya, Kak boleh share nomor WA-nya nggak? Saya mau ngontak aja. Nah ini harus hati-hati. Hak kita, kemampuan kita untuk menentukan apakah
data pribadi kita boleh dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Dan jangan umbar data pribadi. Ini ada yang mungkin pernah nulis komen, nomor kamu berapa, tapi di komen bukan di DM ya, kemudian ngasih nomor teleponnya via komentar, kemudian kadang-kadang ngasih alamat rumah, atau mungkin nge-tag rumah kita, kamar kita di tag gitu ya di Instagram gitu ya, di locationnya, nggak ngasih alamat tapi ngasih petanya. Nah ini hati-hati karena ini bisa dorong orang untuk bisa melakukan tindakan kriminal. Nah ini saya putarkan satu lagi video, ini menarik. Maaf, ini suaranya nggak keluar ya. Introspeksi kita udah makin banyak di dunia online, jadi harus introspeksi nih, sebaik apakah kita di dunia online, balance nggak hidupnya antara dunia digital sama ngobrol sama papa mama misalnya, balance nggak bermain game sama istilahnya belajar, ya itu harus kita perhatikan karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini apalagi di masa pandemi ini kita semua udah makin larut dalam kehidupan digital kita. Oke, yang terakhir tadi udah berpikir kritis, aman. Yang ketiga adalah act responsibly, bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa mempunyai empati, bersikap dan bertutur kata yang positif di internet, komen-komen itu yang baik-baik aja. Lawan cyberbully dan juga sebarkan kebaikan. Tadi ini udah banyak disampaikan oleh teman-teman sekalian. Nah, miliki empati. Empati itu pada dasarnya adalah bagaimana kita merasakan, memposisikan diri sebagai orang lain. Ya, bagaimana kita harus peduli sama sekitar kita. Bagaimana kita harus memperlakukan semua orang tuh equal, sama. Hindari prasangka, stereotyping gitu ya, dan terbuka sama pendapat orang lain. Ini kan kadang-kadang, ini yang mungkin pernah kemarin sempat viral ya, penelitian Microsoft di 2 bulan lalu yang menyebutkan netizen plus 62 paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Wah, itu ramai langsung. Bahkan dibuktikan langsung karena akun Microsoft langsung diserang oleh netizen plus 62. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Microsoft itu membuat riset tentang Digital Civility Index. Jadi indeks ke civility itu apa ya, beradaban lah ya di dunia digital. Ini yang kita berbicara sekarang nih. Nah, ada 3 faktor yang diukur, yaitu bagaimana hate speech, toleransi, dan hoax. Ya. Nah, itu memang ternyata itu banyak disumbang oleh generasi di atas teman-teman, sebenarnya generasi X, baby boomers gitu, yang ternyata mereka mudah sekali menyebarkan hoax, tidak bisa toleransi. Ini yang harus kita dorong. Nah, ini yang penting juga terkait ngomongin empati, itu kita berbicara dengan cyberbully. Bagaimana kita harus berani lawan cyberbully ini? Karena apa? Ini sudah menjadi muncul di banyak tempat gitu ya, muncul di banyak, apalagi di dunia digital yang seolah-olah kita bercanda tetapi kita tidak pernah tahu hal yang dirasakan oleh korban. Ini saya lupa nyentuh videonya, ada video iklan yang dari Thailand, itu mungkin pernah ada yang lihat gitu ya, ada temennya, mohon maaf misalnya ngupil, kerekam videonya, kemudian videonya disebarin gitu ya, disebarin ke banyak orang sehingga dia tertekan, padahal maksud temannya ini bercanda. Nah ini hati-hati, tadi kita harus punya empati, karena apa? Bercandaannya kita apakah benar diterima sebagai sebuah candaan sama teman kita?
atau jangan-jangan malah sebagai bulian, bagaimana dia menjadi depres, bagaimana dia menjadi tertekan, stres gara-gara hal yang menurut memalukan tersebar banyak. Nah, terakhir, ini video terakhir yang akan saya tayangkan, ini adalah video yang menarik dari dibuat oleh teman-teman Siberkreasi tentang bagaimana kita sebagai netizen plus 62 sebagai warganet Indonesia harus sejak dini kita bertanggung jawab. Mari kita saksikan bersama. Hey, kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kau nonton dulu. Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mantap. Oh yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia. Oke, dan terakhir nih juga mungkin kalau ini saya kasih tambahan sedikitnya buat teman-teman di perpustakaan nih, ada buku-buku bagus yang bisa diunduh di literasidigital.id dan itu semuanya Creative Commons license, jadi free untuk diunduh, bisa jadi koleksi tambahan buat perpustakaan di Penabur ya, di Sekolah Penabur. Ini salah satu buku yang baru dirilis bersama oleh Kementerian Kominfo dan juga Siberkreasi, adalah 4 pilar kurikulum dan modul literasi digital. Ada 4 buku di sana, media digital, aman bermedia digital, etis, dan juga cakap bermedia digital. Bisa diunduh di literasidigital.id, dan nggak cuma 4 buku ini, ada puluhan buku video infografis terkait literasi digital yang bisa sama-sama kita unduh dan kita baca di literasidigital.id. Itu saja dari saya. Saya berharap teman-teman semua, adik-adik semua siap jadi pahlawan digital, makin cakap digital, apalagi dengan program-program yang akan diusung oleh Sekolah Penabur Cirebon. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Belum ada suaranya, masih di mute. Baik. Terima kasih sekali lagi penjelasan dari Bapak Indrayatno Banyumurti untuk pemaparan materi hari ini.
di dalam hidup kita pasti ada dua sisi ya Pak ya. Tadi internet juga ada hal positif, ada hal negatif. Siswa-siswi BPK Penabur sudah menjawab pertanyaan, sudah mengerti mana yang negatif, mana yang positif. Tapi kadang kita sering terjebak ya. Kita sudah tahu mana yang negatif, tapi kita sering kayak terlupakan gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa berpikir untuk bisa lebih kritis begitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa lebih aman untuk menjaga terutama informasi tentang data diri. Ya, data kita harus lebih aman dan juga kita harus bertanggung jawab. Nah, saat ini panitia akan memberikan waktu kepada siswa-siswi untuk bisa bertanya kepada narasumber. Nah, nanti kami akan pilih 4 penanya di link Zoom. Silakan siswa-siswi, boleh Bapak Ibu guru juga bertanya, kami persilahkan. Silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk siswa-siswi yang bergabung di link YouTube Penabur Cirebon ID, silakan juga boleh mencantumkan pertanyaannya. Panitia akan pilih. Untuk di Zoom, silakan boleh raise hand untuk kemudian panitia pilih dan bisa langsung bertanya kepada Pak Indriatno Banyumurti. Nah, sebelumnya moderator boleh bertanya ya Pak ya? Boleh dong. Baik, kalau moderator ini kan seorang pustakawan. Tadi Pak Indriatno juga bercerita bahwa sekarang banyak perusahaan yang mengecek begitu ya, mengecek jejak digital kita. Begitu juga mungkin kita kan kadang di akun Instagram kita pribadi banyak hal yang kita bisa share, misalnya keseharian kita dengan keluarga, jalan-jalan kita, begitu. Nah, apa sih Pak yang harus kita cermati? Mungkin sekarang kan, mohon maaf ya, radikalisme dan lain sebagainya. Apa hal-hal yang harusnya kita cermati untuk diunggah di media sosial pribadi kita? Sebenarnya ya tadi sih prinsip think before posting. Jadi ketika kita mengunggah sesuatu di media sosial, benar-benar kita perhatikan bahwa apa yang kita unggah itu satu memang benar gitu ya, yang kedua memang membantu orang, bisa inspirasi, baik juga. Tapi yang penting juga di situ adalah kita harus bisa melihat apakah orang bisa salah persepsi atau tidak ya terhadap tulisan, terhadap postingan kita di media sosial tersebut. Contoh misalnya yang kemarin rame itu, yang ini ketika di Satgas bilang kalau mau makan masker itu jangan diturunkan ke dagu. Kemudian ada beberapa selebrita yang membuat parodi, kemudian maskernya dimasukin sehingga dimakan sama maskernya, ada yang dipindahin ke mata gitu ya. Padahal sebenarnya inti pesannya adalah masker itu jangan turunkan ke dagu, tapi dilepas, kita simpan di tempat yang bersih seperti saku baju kita atau di dalam amplop. Nah, hal ini nih yang perlu kita perhatikan juga ketika kita berbicara, ketika kita posting di media sosial. Jangan sampai apa yang kita sampaikan salah persepsi gitu ya. Apalagi ini balik lagi, kemampuan literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Ada survei yang menunjukkan, saya lupa tahun, udah cukup lama sih, yang menunjukkan bahwa orang Indonesia, kegemaran orang Indonesia membaca itu ada di urutan kedua bawah dari 62 negara yang disurvei. Jadi kita tuh malas banget baca gitu ya. Sekarang apalagi media-media online nulisnya cukup judulnya sehingga ramai orang mengambil kesimpulan hanya dengan judul. Ya, contoh ada kasus ini juga masih terkait COVID nih, karena kebetulan saya juga kerja di penanganan COVID. Itu ada yang ketika si
Ketua Satgas Profesor Wiku itu bilang bahwa hati-hati, bukan hati-hati, kalau kita vaksin maka kita tidak, bukan berarti vaksin itu tidak akan mengurangi tingkat keparahan atau tingkat kematian orang-orang yang punya penyakit di luar COVID-19. Headline-nya dipotong. Profesor Wiku bilang bahwa vaksin itu tidak mengurangi keparahan atau tingkat kematian, titik. Lah terus buat apa vaksin? Rame di medsos gitu ya, diprovokasi oleh orang-orang, padahal ada terusannya. Ya, orang yang punya penyakit jantung, orang punya penyakit kanker tentunya tidak akan bisa terpengaruh akibat mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi ya keparahannya tetap tidak bisa disembuhkan oleh itu. Jadi hal-hal itu sih mungkin Kak yang bisa saya share untuk mengingatkan kita sebelum apa yang harus kita pikirkan sebelum kita posting. Pak, think before posting begitu ya. Jadi kita harus berpikir berkali-kali lipat konten apa yang akan kita posting. Nah, untuk siswa-siswi BPK Penabur Cirebon akan ada 8 penanya yang akan mendapatkan giveaway e-money. Nah, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Renate ya. Mengapa kemampuan literasi dianggap penting dan harus dimiliki oleh seseorang? Silakan bisa langsung dijawab, Pak. Ya, literasi itu kenapa penting dan harus dimiliki? Jadi gini ya, literasi sendiri kalau Kementerian Pendidikan Kebudayaan punya banyak cabang literasi ya. Ada literasi membaca, ada literasi finance, keuangan, ada literasi sains ya, termasuk diantaranya literasi digital. Saya lupa kalau ada berapa literasi, tapi itu ada berapa literasi. Poinnya adalah literasi itu pada kata dasarnya adalah bagaimana mereka bebas buta huruf atau bisa baca dan tulis. Tetapi dikembangkan bahwa nilai literasi itu sendiri bukan sekedar bebas baca tulis, tetapi juga memahami apa yang dibaca dan apa yang ditulis. Ya, jadi berbicara literasi secara globalnya, kita berbicara literasi bagaimana kita bisa memahami apa-apa yang kita baca, bisa memahami keadaan sekitar kita, dan juga bisa memahami apa-apa yang kita sebarkan, yang kita tulis. Kemudian bergeser ke literasi digital. Literasi digital sendiri punya berbagai macam cabang lah, istilah seperti gitu. Apa saja contohnya? Misalnya literasi bagaimana kita bisa menggunakan perangkat digital itu sendiri. Bagaimana kita bisa menggunakan perangkat digital itu untuk sesuatu yang positif. Bagaimana kita bisa literasi informasi, memilah-milah mana informasi yang benar dan mana informasi yang baik. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik. Bagaimana kita bisa menjaga keamanan kita yang baik di dunia digital. Nah, hal-hal itu tentunya menjadi buat saya sih menjadi dasar buat kehidupan kita. Pertama misalnya kalau kita sekedar baca tapi tidak memahami apa yang kita baca, tentunya ini akan menjadi PR, ya seperti saya bilang tadi, atau bacanya nggak lengkap gitu ya jadi PR sih gitu ya. Jadi ya buat apa kamu baca gitu ya, termasuk juga penggunaan digital. Nanti teman-teman mungkin bisa banyak sekali orang di sana yang jago banget teknologi digital, tetapi mereka tidak menguasai literasi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Nyebarin hoax, kemudian ngehack gitu ya, kemudian menyebarkan phishing tadi, scam tadi, dan lain sebagainya. Jadi itu pentingnya literasi agar pada dasarnya adalah supaya kita bisa hidup dengan baik di dunia ini. Itu. Ya. Baik Pak, hidup dengan baik ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Mikael. Nah sebelumnya siswa-siswi ataupun Bapak Ibu guru boleh diperkenankan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, pertanyaan kedua dari Mikael. Apa akibatnya jika privasi akun Facebook misalnya ya Pak diketahui? Nah, bagaimana cara mengamankan akun tersebut? Terima kasih. Oke.
Makasih nih Mikael. Bagaimana sebenarnya gini, poinnya adalah ketika kita menggunakan Facebook, kita harus paham apa yang pengaturan settingannya. Saya mungkin sedikit demo ya, izin saya share screen lagi. Saya mau sedikit demo terkait kalau misalnya teman-teman punya akun Facebook ini yang harus teman-teman lakukan. Sebentar, saya share screen. Oke. Nih, teman-teman silahkan buka fb.com/privacy. Ya. Di situ teman-teman harus ngecek, di situ teman-teman harus periksa apa-apa saja settingan yang disediakan oleh Facebook ini. Contoh pertama yang paling penting, take a privacy check up. Kita harus cek siapa yang bisa share siapa yang bisa melihat apa yang kita post, apa yang kita share ya, misalnya nomor telepon, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita menjaga akun kita biar aman ya, kita harus passwordnya harus diperhatikan, kemudian mengaktifkan two factor authentication seperti saya bilang tadi, diaktifkan, dan juga kontrol alertnya. Kalau misalnya ada orang-orang yang login pakai akun kita padahal bukan kita, ini segera minta Facebook untuk mengirimkan notifikasi ke kita baik ke email atau messenger. Nah, ini juga kalau misal pengen kita jaga siapa saja sih yang boleh melihat kita di Facebook. Kalau saya sih everyone boleh gitu ya, bisa melihat saya dan bisa mencari saya, menjadikan teman buat saya. Tinggal saya nanti yang menentukan apakah diterima atau tidak. Data settingnya juga kita harus perhatikan. Nah, ini perhatikan teman-teman sekalian, biasanya kita suka login, buka web, kemudian ada suruh sign in ya, suruh sign up. Biasanya daripada kita nulis formulir panjang-panjang, bisa pakai single sign on, misalnya sign it with your Gmail atau with your Google, atau sign in with your Facebook. Kita bisa sign in pakai Facebook kita. Nah, perhatikan di sini. Ini buka di sini nih, tadi di data setting ini, perhatikan jangan sampai ada aplikasi-aplikasi yang memang sudah lama tidak kita gunakan tapi masih terhubung sama Facebook kita. Ya, ini harus kita, kalau misalnya ada, ini StreamYard masih saya pakai, jadi kalau misalnya ada aplikasi yang aneh, itu harus segera di-remove. Ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara privasi. Tapi misalnya ini ngomonginnya password misalnya ya. Ini yang paling penting di sini nih. Use two factor authentication, ini hukumnya wajib teman-teman sekalian. Hukumnya wajib untuk teman-teman aktifkan. Ini harus masukin password segala ya. Intinya fungsinya adalah seperti ini. Kalau misalnya saya punya passwordnya Facebook teman-teman, kalau teman-teman nggak ngaktifin 2FA, saya masukin username atau masukin emailnya, masukin password, enter, saya bisa masuk ke Facebooknya, benar nggak? Tetapi kalau teman-teman mengaktifkan 2FA-nya, begitu saya masukkan password, masukkan nama, email, masukin password, saya enter, maka Facebook akan meminta masukkan kode autentikasi yang telah kami kirimkan via SMS atau via aplikasi authenticator, sesuai bagaimana ketika kita setting ini. Jadi apa? Itu yang bisa lihat teman-teman langsung. Saya nggak bisa, sebagai hacker nggak bisa ngelihat. Jadi ya nggak bisa ngambil alih Facebook akun kita. Jadi itu tolong diperhatikan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kalau sudah dihack, kalau sudah diambil orang, bagaimana? Teman-teman silahkan buka facebook.com/hack, HACKAD, ya, di enter. Nah, di sini akan ada petunjuknya. Misalnya apakah kita posting sesuatu atau message yang kita tidak buat, atau ada orang lain yang masuk ke akun kita, ada akun kita yang pakai nama, ada akun yang pakai nama dan foto kita padahal bukan kita. Apakah bisa melihat sesuatu yang padahal kita udah setting privat, atau ada hal yang lain, ini bisa kita
masukkan di sini, kita tanya, dan biasanya kalau sampai ke hack kemudian kita nggak bisa ambil alih, itu sampai Facebook akan mengirimkan link ke email kita. Makanya email password sama email Facebook, password email Facebook sama password email sama password Facebook jangan sama, supaya kita nggak kalau ke hack satu nggak ke hack dua-duanya. Dan kemudian biasanya Facebook akan ngirimin email ke Facebook waktu kita mendaftar ke Facebook, nanti kita tinggal ikutin langkah-langkahnya, bisa kita ambil alih lagi. Mungkin itu untuk jawaban tadi dari buat Michael. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu guru kami, dari Miss Shinta Dewi. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi kecenderungan remaja di media sosial agar tidak terjebak dari dampak negatif internet? Begitu, Pak. Oke, ini menarik nih pertanyaannya Ibu Sinta nih. Gini, remaja itu pada dasarnya punya kecenderungan untuk mencari jati diri, ya, mencari figur yang kira-kira bisa dijadikan contoh buat mereka, mencari sesuatu yang membuat mereka merasa cool, buat mereka merasa asik gitu ya, merasa bisa didengar mungkin gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita nggak bisa dipungkiri banyak contoh-contoh buruk di internet yang menjadi yang cukup besar followersnya, cukup besar pengaruhnya, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi, ini saya ngomongin sebenarnya ada sesi digital parent, kalau ngomongin digital parenting ya, ada salah satu ada 7 step to good digital parenting, salah dua langkahnya itu, yang pertama adalah bagaimana orang tua dan juga mungkin guru itu bisa berada tidak hanya di dunia nyata si anak, tetapi juga di dunia digital. Jadi anak merasa juga ikut didampingi oleh si guru, merasa ikut didampingi oleh orang tua, merasa kehadiran eksistensi guru dan orang tua juga ada di dunia digital mereka. Jadi kita juga bisa bermain bareng, misalnya ngulik bareng, nyari browsing bareng, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah, yang keduanya itu adalah bagaimana orang tua bisa menjadi good digital role model atau teladan digital yang baik. Bagaimana saya harus memperlihatkan ke anak-anak saya postingan itu seperti apa, saya ajak ngobrol mereka, kalau mereka ada kesalahan, bagaimana bukan dimarahin tetapi diajak diskusi gitu segala macam. Nah, ini hal-hal ini yang terus harus dipupuk sebenarnya agar teman-teman kita yang masih remaja, anak-anak kita yang masih remaja itu punya good digital role model gitu ya, punya role model yang memang bisa mereka contoh, bisa mereka ikuti. Dan juga kita juga bisa ngajak mereka untuk melihat beberapa ya, kalau misalnya kita nggak aktif, kita bisa banyak kok influencer-influencer yang keren-keren tetapi juga positif gitu ya. Di YouTube saya misalnya follow Cameo Project gitu ya, ada Yuk Bisa juga, kok Yuk Bisa sih? Ya benar ya, kok bisa gitu ya, itu yang ngasih pelajaran-pelajaran dengan bentuk animasi, banyak hal positif. Nah, ini yuk kita bareng-bareng kita arahkan anak-anak kita, remaja kita untuk mencari role model, digital role model yang memang asik tetapi juga vibe-nya positif gitu loh, tidak malah mencontoh orang-orang yang mungkin ngeprank atau melakukan komunikasinya dengan bahasa-bahasa kasar. Jangan sampai akhirnya mereka mengambil kulitnya saja dan mencontoh role model yang salah di dunia digital. Itu Kak. Alasannya, kami akan memberikan waktu bagi siswa-siswi atau Bapak Ibu guru yang akan bertanya langsung, ya, biar kita ada interaksi dari audiens dengan narasumber. Kami minta boleh ada yang bertanya secara langsung, silakan raise hand-nya dan panitia akan memilih. Adakah yang ingin bertanya secara langsung? Ya, ada. Ada Pak Waljito ini raise hand. Ya, boleh silakan.
Pak Waljito boleh open mic. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mbak. Selamat siang Pak Bayu. Siang Pak. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan ini saya punya sedikit begini ya. Tadi kan kita dalam posisi istilahnya serba dalam keseharian kita diminta istilahnya kita dituntut untuk memakai internet atau medsos ya. Banyak hal yang kita lakukan dengan medsos itu maksud saya. Terus kemudian saya tuh punya keluhan gini Pak, anak saya tuh kelas 3 SD sekarang naik kelas 4. Tapi bingung saya dari hari-hari bangun tidur, sebelum tidur segala macam tuh pengennya pegang HP. Sampai istilahnya kadang-kadang kita tensinya naik, HP-nya kita sembunyiin, kita taruh di mana sudah, karena memberitahu dia itu sangat sulit. Dan kelihatannya juga yang ditonton, yang dia lakukan itu adalah yang menurut kita memang tidak seharusnya. Apakah memang ada istilahnya proporsional ukuran sekian dalam misalnya satu hari itu sekian, kamu hanya boleh. Mohon penjelasannya Pak ini Pak. Oke, terima kasih Pak Waljito atas pertanyaannya. Ini memang tantangan orang tua di masa digital semuanya Pak ya. Bagaimana kita bisa membalance istilahnya, menyeimbangkan kehidupan digital kita dengan kehidupan di dunia nyata. Nah, kalau ngomongin berapa waktu, ini sebenarnya screen time ini ada sih, cuman sekarang buyar semua gara-gara kita harus di pandemi ini bagaimanapun udah minimal 2 jam itu udah dipakai sekolah, 2 jam 3 jam udah dipakai sekolah Pak ya. Jadi padahal itu waktu yang biasanya harus dibatasi maksimal. Nah, kalau buat saya pribadi Pak, kita balance itu adalah lebih ke bagaimana penggunaannya. Jadi kita nggak bisa batasin anak misalnya mereka menggunakan teknologi digital, tapi kita diskusikan saja. Yuk apa yang dibuka, apa yang berapa lama ya. Kalau saya Pak, terus terang saya di rumah itu pakai ada yang namanya Family Link, Google Family Link. Google Family Link itu adalah aplikasi parental control yang diinstal di HP anak dan di HP orang tua. Di situ nanti saya bisa mengawasi berapa lama anak menggunakan aplikasi tertentu, kemudian berapa aplikasi apa saja yang diinstal di HP anak, kemudian dia menggunakannya berapa lama, bahkan kita bisa membatasi juga misalnya kalau dia buka Google Play gitu ya, Play Store, kalau misalnya ini berbasis Android sih memang Pak, kita bisa batasi juga bahwa yang dia buka itu hanya aplikasi atau game yang misalnya 12+, jangan sampai yang 16+ atau 18+. Itu bisa kita batasi juga sehingga anak juga bisa mendapatkan pengamanan sendiri. Jadi tujuannya bukan membatasi tapi mengamankan. Nah, kemudian yang paling penting memang langkah berikutnya yang paling penting adalah berkomunikasi Pak. Bukan langkah yang berikutnya, malah langkah pertama itu justru berkomunikasi dengan anak. Yuk kita biasakan terbuka, biasakan cerita. Jadi jangan sekedar melarang ya, menerapkan aturan yang sebenarnya juga kita sebagai orang tua tidak bisa menegakkannya. Jadi lebih banyak di sisi komunikasi, kemudian bersama-sama dengan anak merancang atau mendesain aturan main gitu ya. Misalnya ya sekolah berapa jam pakai ini, ngerjain tugas berapa jam, kan itu juga harus pakai peralatan digital. Untuk main juga kita kasih waktu. Nah, misalnya waktunya dilanggar pun jangan langsung, misalnya nih, kita juga harus punya kemampuan nih Pak, ini yang gampang-gampang susah. Anak pakai misalnya kasih waktu 2 jam atau 1 jam lah buat bermain di HP-nya. Di menit ke-45 nanti kita ingetin, udah 15 menit lagi ya. Jangan ujuk-ujuk 1 jam, kamu udah 1 jam.
kan udah disepakati diambil gitu ya. Nah, ini kan akhirnya menjadi, tapi ini 15 menit lagi ya, 10 menit lagi ya. Jadi mereka pun punya keleluasan untuk menyelesaikan apa yang tengah mereka lakukan, atau juga mungkin menyimpan, oh berarti ini videonya besok lagi saya tonton, masih berapa lama lagi. Nah, hal-hal kayak gitu sih Pak. Jadi ini banyak teknis digital parenting sih Pak. Jadi banyak pembahasan yang terkait ini, tapi pada poin intinya adalah poin nomor satunya adalah komunikasi sih. Komunikasi itu paling penting untuk terbuka. Jangan sangka juga Pak, wah hebat berarti misalnya Pak Banyu di rumahnya aman-aman saja. Enggak sama sekali. Anak-anak saya juga sama. Wah kalau udah main HP gitu, udah saya bikin aturan jam 8 udah simpen semua HP di ini. Kadang-kadang jam 9 baru pada nongol di kamar nyerahin HP-nya. Kadang-kadang malah lupa. Saya juga lupa sebagai orang tua. Jadi ini harus terus kita pupuk bareng, kita gali bersama bareng budaya berdigital yang baik di rumah. Itu sih mungkin Pak Waljito. Masih di mute ya Pak? Ada yang mau ditanyakan ke Pak Waljito? Terima kasih Pak untuk penjelasannya, pencerahannya. Ya, baik, terima kasih Pak Waljito dan Pak Indriatno. Dua penanya terakhir ya Pak, saya akan bacakan sekaligus dari YouTube, dari Livia Mutiara Hati. Di zaman sekarang, hoax sangat marak di mana-mana dengan editan. Nah, gimana caranya untuk membedakan suatu berita yang hoax dan yang bukan hoax? Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dari Rasti 8B, gimana cara membedakan email asli dari suatu perusahaan dan email penipuan? Itu ya Pak, dua penanya terakhir. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir dulu deh, saya tadi juga sempat baca juga. Ini sebenarnya yang disampaikan sama, ini yang hampir sama dengan yang Rasti sama yang Louis ya, ngomongin bagaimana kita bisa mengetahui email atau link itu memberikan sebuah benar atau tidak. Jadi gini, kalau email sih nggak masalah, email masuk ke kita nggak masalah, masuk aja dan kita nggak perlu membuktikan emailnya benar apa enggak. Tapi begitu kita baca isinya, inilah kita mulai harus curious, mulai harus kritis. Tadi kalau berpikir kritis, caranya apa? Kalau misalnya dia ngasih link dan linknya memang tidak kita kenal atau pakai shortener URL, lebih baik jangan diklik. Ya, contoh misalnya, oh ini saya dari Telkomsel ingin ngajak kolaps nih, silahkan buka link ini. Misalnya linknya bit.ly/Telkomsel kolaps. Curiga, harus langsung, ya, harus langsung curiga. Karena apa? Kalau misalnya dari Telkomsel harusnya Telkom langsung aja telkomsel.com/telkomsel.com/ apa bla 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 segala macam. Atau jangan sampai juga jangan sampai juga Telkomsel dia tertulisnya telkomsel.com tetapi pakai link dari luar. Dia ditulisnya telkomsel.com tetapi begitu kita arahkan kursor kita ke link tersebut, maka ternyata bukan ke sana. Nah, itu juga harus curiga. Jadi bedain nama mana email asli atau palsu. Yang pertama adalah dari domainnya. Domain itu kayak itu tadi, misalnya ngirimnya kalau Telkomsel harusnya andi@telkomsel.com. Kalau dari penabur misalnya tadi misalnya saya dapat mengirim email gitu ya ke Bu Yayas gitu kan, emailnya jelas gitu, yayas@sch apa ya tadi ya, yayas@penaburcirebon.sch.id, resmi ya, resmi. Jadi kalau nggak resmi, kalau pakai Gmail, pakai Hotmail, pakai Yahoo, padahal itu perusahaan bonafit atau dia janjinya aneh-aneh, no, itu sudah pasti enggak. Dan jangan diklik segala macam informasi yang ada di dalamnya atau link apapun yang ada di dalamnya, itu jangan kita klik karena itu bisa berbahaya. Nah, yang kedua tadi terkait dengan bagaimana kita mengetahui atau sebuah informasi itu benar atau tidak gitu ya. Ini kan hoax kan udah macam-macam. Saya akan share sebentar. Ada satu presentasi yang satu gambar yang
bisa yang bisa untuk menggambarkan itu semua. Kalau nggak di sini. Jadi Bapak teman-teman sekalian, memang kita harus hati-hati terkait informasi yang ada di internet. Sepakat, sekarang banyak editan, banyak segala macam. Nah, untuk bisa mengetahui apakah sebuah informasi itu hoax atau bukan, yang sebenarnya kalau secara yang paling simpel sih kita bisa dengan mengcopy keywords-nya, kemudian kita masukkan ke dalam Google. Nah, biasanya di Google itu udah ada yang membantah segala macam. Atau teman-teman bisa membuka ini. Saya share, sebentar. Ya, ini. Jadi ada Kementerian Kominfo itu punya situs yang namanya komin.fo/ini hoax. Ya. Ada teman-teman fact checker, orang-orang yang kerjanya ngecekin hoax setiap harinya, ada puluhan orang yang terlibat di dalamnya, yang di Mavindo dan Cek Fakta yang punya juga situs web turnbackhoax.id atau cekfakta.com. Itu bisa teman-teman cari di sana. Misalnya ngomongin tadi yang ramai kemarin vaksin mengandung magnet, itu bisa dicari di cekfakta.com atau turnbackhoax.id atau komin.fo/ini hoax. Tulis saja vaksin magnet. Atau yang pakai WhatsApp nih, simpan nomor ini 0859 21 600 500 ya. 0859 21 600 500 atau di Cek Fakta Liputan 6 0811 978 7670. Ini chatbot, jadi teman-teman nggak kalau ngirim WhatsApp ke sini yang bales itu mesin, tapi mesinnya ini sudah mengandung database hoax. Kalau misalnya nih 0859 21 600 500 kita kirimin halo, dia akan ngasih daftar pencet 1 kalau ini ya, kirim 1 kalau mau periksa hoax, kita masukin 1, silahkan masukin kata kunci misalnya vaksin magnet gini, nanti akan muncul bantahan-bantahan atau klarifikasi terkait hoax-hoax tersebut. Jadi ini silahkan dipakai teman-teman untuk mengetahui apakah sebuah informasi ini hoax atau bukan. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, terima kasih untuk para siswa dan para guru yang sudah bertanya secara langsung di kolom chat ataupun secara langsung di tadi interaktif. Baik, saya minta kesediaan siswa-siswi untuk membuka kameranya, open cam, untuk kita berfoto bersama sebelum acara ditutup. Panitia akan melakukan sesi foto bersama. Siap ya? Tahan senyumnya untuk sementara waktu. Dua slide terakhir, sebentar. Baik, terima kasih. Puji syukur diskusi hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa, ilmu baru dari narasumber kita, Pak Indriatno Banyumurti, tentang kecakapan digital. Terima kasih pada narasumber, para audiens, siswa-siswi BPK Penabur Cirebon, para Bapak dan Ibu Guru. Saya akan menutup diskusi hari ini dengan quotes dari Angela Merkel. The digital world creates situation where there are no secret
anymore. Saya Miss Lia, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, para siswa-siswi BPK Penabur Cirebon, untuk menutup acara kita hari ini, saya akan minta kesediaan Ibu Fitri, Kepala Sekolah SD Penabur Jamblang, untuk menutup dalam doa penutup. Baik Miss, mari Bapak Ibu dan anak-anak, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu pada siang hari ini Tuhan, sehingga kegiatan pre-launching di Jilip ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Bapak yang baik, kami juga bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan, kami sudah mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru dari narasumber kami Tuhan. Mari kiranya Tuhan Yesus juga yang akan berkati, biarlah apa yang dikerjakan, biarlah dibuat Tuhan berhasil dimanapun beliau berada Bapa. Kami menyerahkan Yesus untuk kegiatan yang akan berjalan ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang akan pimpin, biarlah kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi keluarga BPK Penabur Cirebon. Kami juga berdoa Yesus untuk kegiatan kami selanjutnya. Pada siang hari ini Tuhan, mari Tuhan sertai, Tuhan bimbing, biarlah kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Yesus kehidupan kami selanjutnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Fitri atas doa penutupnya. Baik, bagi siswa-siswi dan guru yang tadi sudah melakukan pertanyaan, kami dari panitia akan menghubungi dan untuk konfirmasi untuk mendapatkan giveaway berupa e-money. Sekali lagi dari panitia, rekan-rekan Perpustakaan BPK Penabur Cirebon mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Kita akan tunggu rangkaian acara selanjutnya. Yang utama adalah grand launching di Jilip Penabur Cirebon. Baik, Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi, sampai berjumpa kembali di acara selanjutnya. Tuhan memberkati.